Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai UI Design menurut Windows. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Syahri Satria Dana Marsudi dengan NIM 67202135. Yang kedua yaitu Irfan Ardi Hidayat dengan NIM 67202138. Yang ketiga ada Gideon Jerry Putra Pradana dengan NIM 67202142. Dan yang keempat ada Anggasta Naufal Akma dengan NIM 67202145. Dan yang terakhir ada Surya Dwiva Anugrah Siape dengan NIM 67202217. Materi yang pertama yaitu pengertian UI. UI secara garis besar adalah interaksi antar manusia dan komputer. Kemudian mekanisme penerimaan informasi. Selanjutnya, pengertian dari UI adalah perangkat terkomputerisasi atau perangkat lunak yang berfokus pada tampilan atau gaya. Penggolongan user interface. Yang pertama, user interface yaitu komunikasi antar perangkat keras atau hardware dalam komputer. Misalnya pada prosesor atau hard disk biasanya disambungkan oleh kabel atau konektor. Yang kedua ada software interface, yaitu komunikasi antar program atau aplikasi di dalam komputer, misalnya antar sistem operasi dengan aplikasi tambahan. Bentuknya seperti pada bahasa mesin, dimengerti oleh sebuah software. Yang ketiga ada user interface, itu komunikasi antar komputer dengan manusia sebagai usernya. Bentuknya berupa masukan yang dilakukan oleh user melalui sebuah keyboard dan dihasilkan sebuah keluaran berupa tulisan pada monitor. Elemen user interface. Yang pertama ada input control, contohnya button, text field, checkbox, radio button, drop down list, list box, toggles, data field. Selanjutnya informational component, contohnya tooltips, icon, progress bar, notification, message box, model Windows. Selanjutnya navigational component, contohnya breadcrumbs, slider, search field, pagination, text, dan icon. Selanjutnya container, contohnya adalah accordion. UI menurut Windows. UI menurut Windows sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fungsionalitas, estetika, dan kinerja. Estetika difokuskan untuk kenyamanan yang akan ditampilkan dan disajikan kepada pengguna, sehingga pengguna juga dapat merasakan seberapa nyaman penggunaan dari sebuah aplikasi dengan UI desain yang baik maupun yang kurang baik. Fungsionalitas sendiri merupakan suatu kenyamanan bagi pengguna dan menjalankan setiap fungsi dan kegiatan yang ada. Kemudian kinerja. Kinerja diukur pada kecepatan dan keandalan dari sebuah aplikasi yang membuat penggunanya merasakan kehebatan dan performa yang baik ketika digunakan dan tidak mengalami banyak masalah. Dan yang paling penting adalah di mana aplikasi memberikan kepercayaan penuh kepada pengguna atas keandalannya. Dari ketiga itu, fungsionalitas, estetika, dan kinerja, ketiganya saling terhubung. Nah, kita lanjut ke persyaratan fungsionalitas menurut Windows. Yang pertama, pastikan bahwa UI dapat diakses. Karena UI merupakan jembatan antara komputer dengan user. Nah, ketika UI tidak dapat diakses dengan mudah, maka hal itu akan meribetkan para user. Oleh karena itu, pastikan bahwa UI dapat diakses dengan mudah oleh para user. Yang kedua, mengintegrasikan aksesibilitas ke dalam UI. Misalnya, penggunaan narator yang terdapat pada Windows atau yang paling sering kita jumpai yaitu penggunaan tombol maximize atau minimize yang berada di tampilan Word yang berupa gambar kaca pembesar maupun kaca pengecil. Nah, selain itu dapat digunakan juga shortcut di keyboard dengan menggunakan kontrol scroll atas maupun scroll ke bawah. Dan yang ketiga yaitu teknologi yang mendukung. Teknologi yang mendukung merupakan suatu hal yang mendukung sebuah aplikasi, semisal Windows memiliki Microsoft Office yang kami rasa sangat powerful dalam fungsionalitasnya atau kegunaannya.
Selanjutnya, kita masuk ke UI menurut Windows. Menurut Windows, UI adalah titik interaksi dan komunikasi manusia serta komputer di perangkat. Ini dapat mencakup beberapa tampilan layar, keyboard, mouse, dan tampilan desktop. Hal ini juga merupakan cara di mana pengguna berinteraksi dengan aplikasi ataupun situs web. Ketergantungan yang tumbuh dari banyak bisnis pada aplikasi web dan aplikasi seluler telah menyebabkan banyak perusahaan meningkatkan prioritas pada user interface dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, dapat dikatakan pada materi ini, UI sangat penting perannya untuk menghubungkan antara user dengan komputer itu sendiri. Karena dengan UI yang sangat menarik, maka itu akan menggait banyak user untuk sering berinteraksi dengan komputer. Seperti itu. Kesimpulan. Jadi, dari sumber referensi yang didapat, kami menarik kesimpulan bahwa UI design atau bisa disebut tampilan antarmuka pengguna menurut Windows merupakan sebuah interaksi antara pengguna dan komputer dengan meliputi dari aspek layer, keyboard, dan tampilan desktop yang mempertimbangkan 3 aspek penting yang diantaranya adalah fungsionalitas, estetika, dan kinerja. Hal inilah yang membuat pengguna dapat bertahan dan merasakan kenyamanan dari penggunaan UI yang baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.